mengasihi kami semua dan kami bersyukur ada di dalam rumah Allah pada pagi hari ini. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami sementara kami ada di dalam hadirat-Mu sebagai satu tubuh Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Tolong hamba-Mu untuk bisa menghandle dengan baik firman Allah dan menyampaikannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan keinginanku, tetapi keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan taklukkan pikiran kami. Sekali lagi, biar kami mendengar suara Tuhan lebih dari suara manusia pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Sebelum saudara duduk, kasih salam 5 benua kalau bahasanya Pastor Arif kepada teman-teman saudara yang ada di sebelah kiri dan kanan. Saudara, terima kasih. Panen, saya sangat diberkati dengan pujian pada pagi hari. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Saudara. Wow, berapa banyak saudara datang dengan ekspektasi pada pagi hari ini? Berapa banyak saudara rindu kepada hari Tuhan dan berkata, Tuhan penuhin saya. Setiap saat saya butuh Engkau Tuhan. Welcome minggu keempat bulan Mei ini Bapak Saudara. Dan kita masih pada tema Spirit Filled. Dan minggu pertama Pastor Arif sudah menyampaikan 3 hal penting yang terlihat atau nyata dari orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan itu dari contoh kehidupan beberapa tokoh Alkitab, ada Daniel, ada Yusuf, saya ingat banget dalam catatan saya. 1, karismanya, yang kedua karakternya, dan yang ketiga misi yang dibawanya. Dan sehubungan dengan minggu ini adalah minggu misi. Jadi ngomong sama orang sebelah, hari ini minggu misi di gereja kita ya. Kita setiap minggu keempat kita menyelenggarakan minggu misi. Kenapa? Karena kita tidak mau kehilangan hati misinya Tuhan. Amin. Kita mau seluruh jemaat ikut di dalam hati misinya Tuhan. Karena itu alasan gereja ada sampai hari ini. Yesus belum datang bukan karena dia mau saja memberikan kita leha-leha dan menikmati indahnya dunia. Tapi dia belum datang karena misinya belum beres. Dan itu dikerjakan melalui gerejanya, yaitu saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini secara spesifik dalam Spirit Filled Life, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama untuk belajar dari sebuah judul yang berkata Empowered for Mission. Diperlengkapi untuk misi. Saudara siap untuk itu? Nah saudara, Paulus dalam surat edaran yang diberikan kepada beberapa gereja, ya, Kolose, Efesus, ya. Efesus pasalnya yang kelima, saya mau mulai dengan ini Bapak Saudara. Untuk mengantarkan kepada kita bagaimana kuasa Roh Kudus itu diberikan untuk memperlengkapi kita untuk misi kerajaan surga. Nah Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya waktu pertama baca ayat ini, saya pikir cuma ada 2 kemungkinan. Kita sebagai orang-orang percaya di dalam dunia ini, kita mabuk oleh dunia ini, kita dikendalikan oleh nafsu kita dikendalikan oleh keinginan kita, bukan God driven life ya. Tetapi kita dikendalikan oleh nafsu kita, atau kita dikendalikan oleh keinginan Allah melalui kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah saudara, Paulus dengan tegas mengatakan hendaklah. Ini merupakan sebuah perintah, sebuah urgensi. Bagaimana Pastor Yanti sudah menuliskan di awal minggu juga bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukan pengalaman satu kali. Momentum, tetapi kepenuhan Roh Kudus adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Setiap hari saudara-saudara. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita mengerti kehendak Allah. Jika tidak, kita cenderung hidup dalam kehendak diri kita sendiri. Jadi ada ciri khas karunia perjanjian baru Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yaitu berdiamnya Roh Kudus
di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan Paulus memanggil semua orang yang percaya kepada Yesus untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk dipengaruhi oleh Roh Allah dan menolak untuk dikuasai oleh hawa nafsu sendiri. Dengan kata lain, Roh Kudus mendekatkan kita. Saya suka ayat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mendekatkan kita kepada kehendak Allah, saudara-saudara. Bukankah ini satu hal yang sangat luar biasa? Kalau tidak, kita bisa binasa dengan keinginan kita sendiri, saudara. Tapi pertanyaannya, kehendak Allah yang mana? Saudara-saudaraku, sebagai gereja Tuhan, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk meneruskan misi Kristus dalam dunia. Karena Roh Kudus akan memberikan keberanian dan Roh Kuduslah yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Sehingga berbalik kepada Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Roh Kudus, saudara. Dan hari ini saya mau membawa saudara kepada masa lalu. 2000 tahun yang lalu. Rasakan atmosfernya, rasakan suasananya. Apa yang terjadi di hari kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, kita masih pada masa hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masih pada masa itu. Kalau dihitung-hitung dari tanggal 24 April kemarin, kita ada di hari ke-29 hari kebangkitan Yesus. Di mana hari-hari itu Yesus bersama-sama dengan muridnya. Dan kalau kita melihat catatan di dalam Kisah Para Rasul oleh Dr. Lukas menyebutkan, hai Theophilus, tulisannya di ayat yang pertama pasal 1 Kisah Para Rasul. Dalam bukuku yang pertama yaitu kitab Lukas. Kisah Rasul itu kitab Lukas yang kedua sebenarnya, lanjutan dari kitab Lukas ya. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda-tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang kita masih ada dalam suasana kebangkitan Yesus. Sebab selama 40 hari kita baru ada yang ke hari yang ke-29. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ternyata setelah Yesus bangkit dari kematiannya, dia nggak langsung naik ke surga. Ada masa 40 hari. Saudara ingat, kalau bicara angka 40, apa yang saudara ingat dalam perjanjian lama? Israel keliling di padang gurun 40 tahun. Israel ada di Mesir 400 tahun. Ya. Dan kita melihat bagaimana Yesus pada selama 40 hari bersama-sama dengan muridnya. Yesus secara fisik 40 hari masih ada di atas muka bumi ini. Dia berbicara banyak tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah menjadi sebuah pesan utama Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah saudara-saudara, saya membayangkan ya. Ketika kita bangun tidur, yang kita lakukan, yang kita ingat pasti pekerjaan yang paling utama hari itu. Saya hari ini mesti ngapain? Saya ingat masa-masa saya masih sama mentor saya ya. Setiap hari saya harus tulis. Senin apa yang mesti sudah terjadi. Selasa apa yang mesti terjadi. Rabu apa yang... Jadi itu betul-betul disusun saudara-saudara. Jadi kalau kita punya manajemen diri yang baik dan saya percaya Yesus punya ya. Dia bangkit dari kubur dan di hari pertama dia sudah mulai dengan urusan kerajaan Allah. Di hari terakhir sebelum dia naik ke surga, dia mengakhiri dengan pengutusan urusan kerajaan Allah. Yesus pada hari kebangkitannya, dia tahu bahwa waktunya tuh gak banyak sama ya. Kita kalau tahu waktu kita gak banyak, pasti kita mau ini, mau itu, mau itu. Semua yang urgent kita susun skala prioritasnya. Demikian juga dengan Yesus. Secara fisik dia tahu bahwa dia dengan murid-muridnya itu cuma 40 hari.
berhubungan dengan kerajaan Allah. Dan ini yang dia lakukan. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 mencatat kejadian itu. Saudara, Yohanes 20 mencatat kegiatan Yesus di hari pertama kebangkitannya dari pagi sampai malam. Ya, dan itu ada berbagai hal di sana. Nah, saya ingin kita baca ayat 21. Saya berdoa supaya saudara bisa mengikuti. Ini khotbah narasi ya, jadi memang akan ada kisah dari sini yang disambungkan. Maka kata Yesus sekali lagi ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus apostelo aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di hari pertama, setelah dia bangkit, terus ada wanita-wanita yang datang ke kubur gak ketemu dia. Terus ketemu Yesus, terus dia cerita dengan Petrus, terus dia cerita dengan yang lain. Terus ada pertemuan di perjalanan Emmaus. Malam harinya ketika murid-murid berkumpul sekitar 10 orang di situ. Karena Yudas gak ada, Thomas lagi ada di luar. Ya, Yesus tiba-tiba muncul di hari pertama ketika dia ngumpul dengan murid-muridnya. Saya mau katakan, kepada gerejanya, dia katakan bahwa damai sejahteraku bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, ini adalah penggenapan doa yang Yesus sampaikan sebelum dia meninggal, sebelum dia mati disalibkan, Yohanes 17. Sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka, kata Tuhan Yesus. Nah, ada 3 pertanyaan penting dalam pengutusan ini, saudara-saudara. Yang pertama, apa pesan pengutusan tersebut? Dan kalau kita perhatikan, what is the message? Untuk apa? Mereka mesti nyampaikan apa dalam pengutusan tersebut? Ayat 23 dari kitab Yohanes 20 tadi, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, orang itu tetap ada dosanya. Nah, saudara-saudara, ada pesan pengampunan yang dititipkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Hei, kamu diutus untuk membawa pesan ini. 1 Petrus 1:18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan bahwa dunia ini telah dilepaskan, surat hutangnya sudah dihapus. Itu pesan yang harus dibawa, saudara. Kata tebus itu berarti membebaskan dengan pembayaran tebusan. Gereja hari ini diberikan otoritas oleh Yesus untuk menyampaikan pesan tentang pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Bukankah ini sebuah berita sukacita? Bagi orang-orang yang hidupnya terpenjara oleh karena dosa. Saudara, sukacita ketika utang dibayarin itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Amin. Yang pernah dibayarin utangnya? Gak ada pastor sampai hari ini. Oh ya. Firman Allah berbicara tentang hutang yang lebih daripada sekedar utang sementara di dalam dunia ini. Ini bicara tentang hutang yang kekal. Karena menyangkut kekekalan, saudara-saudara. Saya bisa merasakan ya betapa senangnya kita dibayarin, saudara-saudara. Berapa kali makan di restoran, begitu mau bayar, udah dibayar Bu, sama siapa? Satu kali saya ditelepon sama Pastor Arif. Nak, kamu bayarin saya makan? Kagak, saya aja gak tahu pastor lagi makan, saya bilang kayak gitu. Jadi rupanya pastor waktu itu mungkin pulang dari arah Sukabumi ya, dengan almarhum Kopociam. Mampir makan di sebuah restoran terkenal di jalan sebelum Kinasih situ. Makan di situ, dan saya pernah layanin keluarga itu karena waktu itu mamanya meninggal. Saya gak tahu mereka punya restoran. Dan memang pernah diajak setelah tahu, ayo Bu mampir ke restoran. Ya nanti, firman Allah bilang kalau makan jangan cepet-cepet.
Jadi saya tahan. Hampir 2 tahun saya nggak pernah kunjungin. Sampai Pastor Arif datang ke sana saya baru ingat, oh iya ya, saya pernah diajak tapi saya belum datang-datang. Dan ternyata almarhum Ko Po Cem cerita, ini gembala sidangnya Pastor Yohana. Begitu Pastor Arif mau bayar, sudah dibayar sama siapa? Sama Pastor Yohana. Padahal saya nggak bayar Bapak Saudara. Saya bahkan dia nggak tahu Pastor Arif lagi. Ya puji Tuhan untuk itu. Ya, tapi saudara ini berbicara tentang sesuatu yang tidak terbayarkan oleh umat manusia. Tidak bisa dibayar dengan upaya apapun yang manusia bisa kerjakan karena sifatnya kekal. Yaitu pengampunan dosa. Pertanyaan kedua, kemana berita itu harus disampaikan? Dari berbagai penginjil yang mencatat perkataan Yesus, kita menemukan jawaban kemana berita itu harus disampaikan. Matius 28 ayatnya 19 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kata aslinya etnos. Dalam bahasa Indonesia etnis. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Katanya kosmos yang berbicara tentang pilar di dalam masyarakat. Pilar keluarga, pilar pemerintahan, pilar pendidikan, pilar entertainment. Pilar agama, pergilah ke pilar-pilar itu. Saudara yang ada di sini ada yang di dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia keluarga. Kita ada di dalam pilar-pilar tersebut di dalam dunia. Kesitulah berita itu harus disampaikan. Yang ketiga seru nih Mas. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya bilang tadi, pesan terakhir Yesus, dia masih ngomongin ini lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Eskatos, tempat yang paling ekstrim. Tempat yang paling ujung buat kamu. Ujung waktu di mana ada dihuni oleh manusia. Kesitulah berita itu harus disampaikan, saudara-saudara. Gereja terus mempersiapkan ladang-ladang misi untuk jemaat. Baik secara pribadi maupun secara korporat. Agar memberikan kesempatan, mendorong kepada jemaat. Kita yang adalah gereja untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di gereja ini saudara lihat, ada jurnal oikos yang saudara bisa pakai. Itu semua tools. Untuk apa? Supaya kita bisa diperlengkapi dengan peralatan, perlengkapan. Gimana sih caranya? Itu maksudnya. Mari kita atur waktu kita, tenaga kita, keuangan kita. Untuk sebuah jangkauan misi yang bahkan lebih luas lagi karena tuaian sangat banyak. Tetapi pekerja sedikit, saudara-saudara. Makanya kita ada misi dalam kota. Menangkan jiwa oikos-oikos. Kita ada misi di luar kota. Di Indonesia, teman-teman baru pulang kemarin dari Sulawesi Barat. Dari Sumatera Utara. Tadi malam satu rombongan baru datang dari Ambon. Ya, bernetwork dengan Trinity. Mereka ke Palopo, terus mereka lanjut ke Ambon, saudara-saudara. Kita sedang bergandengan tangan di gereja ini sebagai tubuh Kristus untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi bersyukurlah saudara. Waktu saudara dilatih, waktu saudara diberikan kemampuan, ditolong untuk bisa menjangkau jiwa baik dengan buku jurnal oikos, belajar untuk menjadi orang tua rohani, menjadi leader di dalam les. Wah, itu semua tidak ada tujuan yang lain. Bukan untuk memperbesar gereja, tetapi untuk memperbesar kerajaan sorga. Jadi semua yang ada itu bukan gereja ngada-ngada, bukan saudara. Bukan gereja kurang kerjaan, bukan karena itu tujuan gereja. Panggung ini hanya untuk menguatkan saudara bahwa kita tuh sama-sama. Tapi tujuan akhirnya adalah pemberitaan berita penebusan dosa oleh saudara dan saya. Nah, Roh Kudus sangat dibutuhkan oleh gereja dalam membawa kabar baik. Karena minimal ada 4 alasan, ada banyak alasan. Yang pertama, Roh Kudus memberikan keberanian, saudara-saudara. Pada dasarnya kita nggak punya keberanian. Karena kita takut ditolak.
Kita takut dikucilkan. Kita bahkan khawatir kalau orang tahu kita orang Kristen. Dan itu yang terjadi. Petrus sangat takut. Takut yang sangat luar biasa. Sampai mengaku dia ada dalam komunitas Yesus saja gak berani dia. Salah orang, bukan saya. Tapi saudara lihat ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia khotbah dan 3.000 orang bertobat pada hari itu. Dengan penuh keberanian udah keluar masuk penjara kayak apa gak tahu itu. Stefanus dalam kondisi dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dilemparin batu sampai mati. Hanya karena dia tidak menyangkal Yesus, saudara-saudara. Dia beriman kepada Yesus. Dia adalah bagian dari komunitas Yesus. Dia adalah murid Yesus Kristus sejati. Paulus, kita lihat bagaimana kehidupannya. Menjadi seorang yang sangat berani, bukan lagi untuk roh agamawi, tetapi untuk kerajaan sorga. Lebih dari itu ada Polikarpus. Ya, sekarang lagi booming nih, jalan-jalan ke Turki. Jangan lupa ke Smyrna. Bisa lihat gereja Polikarpus. Satu-satunya gereja di kota itu mungkin ya. Polikarpus ketika dia digiring, ditangkap oleh pembesar. Dan dia harus menyangkal Yesus. Hanya dengan berkata bahwa kaisar itu adalah Kurios. Dia bilang dia tidak akan lakukan itu. Karena puluhan tahun dia ikut Yesus. Yesus belum pernah mengecewakan hidupnya. Dan dia digiring pada akhirnya. Dibakar hidup-hidup saudara-saudara. Di Turki hari ini. Dan sebuah gereja dibangun untuk memperingati itu. Keberanian yang sangat luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat 32 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara takut untuk bersaksi? Minta Roh Kudus untuk menolong saudara. Roh Kudus mengarahkan kita untuk berbicara. Oh saudara-saudaraku. Ketika kita bersandar kepada Roh Kudus. Tuhan, teman saya udah mau bunuh diri nih. Gimana caranya saya bisa katakan sesuatu yang baik kepada dia. Memberitakan kabar sukacita kepada dia. Tolong Tuhan. Ketika saudara lakukan itu, saya yakin Roh Kudus akan menolong kita. Tapi pertanyaannya, kita pernah gak kayak begitu ya? Atau teman kita mau mati, ya udah mati aja, itu urusan kamu. Teman kita udah kelihatan setiap hari hidup tanpa harapan. Kita masih sibuk dengan kehidupan kita aja. Roh Kudus mengarahkan kita untuk berbicara. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Kalau kita bisa berkata-kata itu bukan kita karena Roh Kudus di dalam kita. Amin. Bersaksi tentang Yesus. Yohanes 15:26 berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi orang yang mendengar tentang Yesus dari mulut kita, sebenarnya dia sedang mendengarkan Roh Kudus akan berbicara di dalam hatinya, saudara-saudara. Dan nomor 4 yang paling saya suka dari antara yang lain. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Leon Morris dalam bukunya dokumentari The Gospel According to John berkata, ini adalah satu-satunya bagian di dalam Alkitab. Satu-satunya bagian di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, di mana Roh Kudus disebut melakukan pekerjaan di dunia. Banyak referensi lain berbicara tentang apa yang akan Roh Kudus lakukan pada orang percaya. Dia kasih karunia rohani, dia kasih bahasa roh, dia kasih kata-kata hikmat dan lain sebagainya. Dan itu kebanyakan di kalangan orang Kristen pekerjaan Roh Kudus. Tapi Yohanes, walaupun Injil Yohanes ini adalah Injil yang cukup panjang, 21 pasal. Tapi dia mencatat beberapa hari terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Dari 33 tahun ya Bapak Saudara ya. Dan ini berarti Bapak Saudara ada potensi besar untuk pertobatan orang-orang yang mendengar berita pengampunan yang saudara dan saya sampaikan melalui Yesus Kristus.
Karena Roh Kudus akan mengerjakan dalam hati mereka bahwa mereka membutuhkan seorang juru selamat. Segala etnis yang ada di berbagai kosmos, yang tinggal di Bogor, yang tinggal di Jawa Barat, yang tinggal di Indonesia sampai ke ujung bumi. Oh, luar biasa saudara-saudara. Setiap kita mengemban tanggung jawab ini Bapak Ibu Saudara, menyampaikan berita pengampunan dosa, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, itu 1 Petrus katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan kata memberitakan. Memberitakan itu adalah sebuah tindakan to tell out or forth, to declare, memperkatakan pakai mulut. Entah itu melalui nyanyian saudara, entah itu melalui cerita saudara, entah itu melalui pengalaman yang saudara bagikan kepada orang-orang. Bagaimana Yesus memindahkan kita dari kehidupan yang gelap karena dosa-dosa kita di masa lalu dan kepada kehidupan yang terang sekarang saudara. Kalau nyampaikan pesan itu tidak cukup hanya dengan perbuatan, tapi harus dengan perkataan. Dan disitulah peranan Roh Kudus menolong kita saudara. Kalau sudah lihat tadi peranan-peranan Roh Kudus dalam berita Injil, maka ini berarti satu, yang penting bukan apakah pendengar bertobat setelah mendengarkan cerita saya. Dia bertobat atau tidak bukan urusanmu. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau enggak kita bisa sombong saudara-saudara. Itu gara-gara saya tuh dia bertobat dan datang ke gereja. No, saudara yang ajak dia ke gereja. Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Karena Roh Kudus bekerja di dalam dunia. Ayat firman Tuhan tadi jelas itu. Yang penting bukan apakah pendengar bertobat setelah mendengarkan berita yang saya sampaikan. Karena itu bukan urusan kita. Tapi pertanyaan yang penting adalah apakah kita melakukan bagian kita untuk memberitakannya. Untuk menyampaikannya. Saudara seringkali karena terlalu peduli dengan dia terima atau tidak. Dia dengar gak nih ya kira-kira ya. Dia dengar gak ya kira-kira dia terima atau enggak. Ini bukan urusan kita. Katakan amin. Bukan urusan saya. Karena bukan saya yang bisa buat dia bertobat. Tapi Tuhan pakai saya karena ada Roh Kudus yang akan mengurapi dia. Mengurapi perkataan saya. Itu yang membuat pikirannya terbuka. Dan katakan yes, saya butuh Tuhan. Saudara. Pekerjaan Roh Kudus. Ada banyak cerita yang bisa disampaikan saudara-saudara. Hati-hati dengan apa yang kita terlalu peduli. Kita terlalu peduli diterima atau tidak. Makanya orang menolak untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, saya mau katakan, gereja yang sehat adalah gereja yang memperlengkapi jemaat. Untuk bagaimana bisa memenuhi panggilan amanat agung Tuhan Yesus. Lukas pasalnya yang 10 ayat 2 berkata, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak. Tetapi pekerjanya sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bukan saja pekerja yang mengurusi rumah ibadah, saudara-saudara. Ayat ini bukan cuma bicara bahwa kita perlu pengerja loh, kita perlu pelayan loh, kita perlu pemusik loh, kita perlu asyir loh. Bukan, itu betul, tetapi lebih dari itu. Pekerja yang Yesus maksudkan adalah penuai-penuai yang akan pergi dan kabarkan berita penebusan dan tuaian bisa direbut. Bukan saja pekerja ngurusin rumah, lebih dalam lagi pekerja yang di luar sana di marketplace. Yang mengenali ada Tuhan, ada tuaian yang sudah disiap untuk dituai. Tuaian jiwa jarang ada dalam gedung gereja tapi di marketplace. Ada orang-orang yang perlu dituai di gereja tapi sangat sedikit. Saudara-saudara, dan ini saatnya kebangkitan jemaat Tuhan. Ini saatnya kebangkitan Bethlehemers, amin. Untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Karena tuaian yang banyak dan tuaian yang sudah menguning. Urabashakarabatandarabo. Serabahantakara. Setakara. Ini
saatnya saudara. Bukan saja menjadi penjala ikan untuk kebutuhan perut kita. Tapi menjadi penjala manusia untuk investasi kekekalan. Sejarah mencatat Bapak Ibu Saudara, the burning church growth, pertumbuhan gereja yang berkembang pada tahun 60-an, terutama terjadi bukan hasil dari kampanye penginjilan besar atau dari pekerjaan para pendeta yang terlatih. Itu terjadi sebagai hasil dari pekerjaan jemaat biasa. Orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Orang-orang yang mengerti hidupnya ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang mengerti kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan itu adalah kita semua. Amin, saudara. Saudara tidak sendirian. Bersama dengan tubuh Kristus yang lain yang ada di dalam global ini. Di dalam dunia ini. Kita bersama-sama. Yang ada di Bogor, di Bethlehem. Yang ada di kota Bogor. Yang ada di seluruh Indonesia. Yang ada di seluruh dunia. Kita semua mengemban amanat yang sama. Kita tidak ditinggalkan karena Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi kita bagi pekerjaan misi. Yesus menganugerahkan perlengkapan itu. Roh Kudus untuk memampukan murid-muridnya melaksanakan amanah agung. Memperluas kerajaan sorga. Roh Kudus diberikan bukan saja untuk menolong gereja mengalami perubahan hidup. Namun juga perubahan peran dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari anggota jemaat biasa menjadi penuai-penuai jiwa. Melalui kesaksian hidup kita dan perkataan kita menyampaikan berita pengampunan, kelepasan, kesembuhan, keselamatan, dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Itulah misi Kristus yang harus kita teruskan, saudara-saudara. Dan ketika Yesus bangun dari kematiannya setelah 3 hari. Ketika dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Dia tahu murid-muridnya sedang dalam ketakutan. Walaupun itu memang salam yang umum di budaya Ibrani. Tetapi murid-muridnya sedang ketakutan. Takut dianiaya seperti Tuhan Yesus. Takut karena beberapa di antara mereka pernah menyangkal Tuhan Yesus. Mereka pikir Yesus akan tengking mereka. Mereka pikir Yesus akan hukum mereka. Tapi Yesus malah datang membawa damai sejahtera. Dan bukan cuma itu. Yesus berikan yang sangat berharga dari dirinya. Allah Tritunggal yang ketiga. Yaitu Allah Roh Kudus untuk menyertai kita semua. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Adakah yang rindu pada pagi hari ini berkata, Tuhan, aku datang memenuhi panggilan untuk memberitakan kabar baik. Pengampunan dosa. Bukan dengan kuatku, tapi dengan Roh-Mu. Jika saudara rindu untuk berkata itu bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini, saya mengundang saudara untuk bangkit bersama-sama dan kita meminta kepada Tuhan, biar Roh Kudus-Nya akan dicurahkan sekali lagi buat kita dan kita akan pergi untuk menyampaikan kabar baik di marketplace kepada setiap etnis yang kita temui, dimanapun kita berada dan sampai ke ujung bumi. Gereja berusaha dengan keras untuk memfasilitasi pekerjaan ini melalui pekerjaan-pekerjaan misi. Terus siapkan diri saudara, karena Anda tuayan dan saudara tidak ada kebahagiaan yang lain selain melihat orang-orang yang dengar berita Injil yang kita sampaikan, mereka terima Yesus dan diselamatkan. Bisa melalui upaya kita dalam doa, upaya kita melalui dana persembahan-persembahan yang kita berikan, dan upaya melalui keterlibatan kita di dalam kota ini sampai ke ujung bumi. Ada banyak mission trip yang akan dipersiapkan. Mari nabung mulai hari ini dan kita akan sama-sama menuai bukan saja kota tapi bangsa sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara bersemangat dalam Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita dan biarkan Dia penuhi kita.